Halo Sobat Adsen, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kasinta, tutor matematika adsen.id. Pada video ini kita akan membahas turunan fungsi trigonometri. Mari simak penjelasan berikut ini. Sobat Adsen, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai turunan pada fungsi yang berbentuk pembagian U per V. Turunannya adalah U aksen V dikurang dengan V aksen dikali U dibagi dengan V kuadrat. Nah, kita sudah membahas contoh soal yang pertama dan yang kedua. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan contoh soal yang ketiga, di mana yang ketiga itu adalah Y sama dengan sin 6X dibagi dengan cos 4X. Perhatikan di sini sudutnya berbeda, jadi kita tidak bisa sederhanakan. Jadi kita mau nggak mau harus pakai rumus ini untuk menentukan turunannya. Jadi di sini kita akan jawab. Nah, untuk soal yang ketiga, di mana Y sama dengan sin 6X dibagi dengan cos 4X. Nah, berarti U-nya di sini adalah sin 6X, kemudian V-nya adalah cos 4X. Langkah selanjutnya adalah kita cari turunan masing-masingnya. Jadi di sini turunannya, turunan dari sin 6X. Ingat, turunan dari sin U adalah U aksen dikali dengan cos U. Jadi di sini turunan sin 6X, turunan dari 6X. Turunan dari 6X adalah 6. Jadi di sini 6 dikali dengan cos 6X. Kemudian untuk bagian yang V ini, bagian V kita juga turunkan. Turunan dari cos 4X adalah berarti min U aksen, berarti min turunan sudut di dalamnya. Turunan 4X adalah 4. Jadi di sini min 4. Kemudian di sini cos berarti menjadi sin U, jadi sin 4X. Nah, langkah selanjutnya berarti Y aksen, ingat Y aksen adalah U aksen dikali dengan V. Jadi langkah pertama U aksen, jadi 6 cos 6X, 6 cos 6X, kemudian dikali dengan cos 4X. Jadi langkah awalnya kita cari turunan masing-masingnya. Lalu ingat, mulai dari sini dulu. Ini dikalikan ke sini. Kemudian dikurangi dengan ini dikali ke sini. Jadi 6 cos 6X dikali cos 4X dikurang min 4 sin 4X dikali dengan sin 6X. Kemudian kita bagi dengan V kuadrat, berarti cos kuadrat 4X. Nah, ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi kita sederhanakan, jadinya adalah 6 cos 6X dikali dengan cos 4X. Atau ini bisa juga kita tulis menjadi 3 dikali dengan 2 cos 6X dikali cos 4X. Kemudian min, di sini min dikurang. Nah, 4-nya ini kita bagi. Jadi min 4 itu kan sama dengan 2 dikali dengan min 2. Jadi di sini min 2 dikali 2 sin 4X dikali lagi dengan sin 6X. Kemudian dibagi cos kuadrat 4X. Sebenarnya kalau misalkan di optionnya ada 6 cos 6X dikali cos 4X ditambah 4 sin 4X dikali sin 6X dibagi cos kuadrat 4X, itu sudah benar. Tapi terkadang jawaban ini tidak ada di
pilihan jawaban. Nah, kita bisa menggunakan rumus-rumus trigonometri untuk mengubah bentuknya. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa ya di sini saya kalinya itu 2? Nah, kenapa saya kali 2? Karena ingat rumusnya adalah 2 cos A cos B itu akan sama dengan 2 cos berarti cos ditambah cos. Nah, di mana yang pertama sudutnya itu adalah A plus B. A plus B. Yang kedua adalah A min B. Nah, begitu juga untuk yang sin-sin. Nah, untuk yang sin-sin, ingat kembali, min 2 sin A sin B akan menjadi cos. A plus B dikurang cos A min B. Nah, makanya di sini kita ubah supaya angkanya ada 2 nih di sini gitu. Sehingga untuk yang pertama ini kita bisa ubah menjadi 3 dikali 2 cos 6x cos 4x. Berarti A-nya adalah 6x, B-nya 4x. Ingat, yang pertama itu penjumlahan sudut-sudutnya, yang kedua itu sudutnya adalah pengurangannya. Jadi di sini 2 cos 6x cos 4x akan menjadi cos di sini tambah cos di sini jadinya ini. Nah, 2 cos 6x cos 4x yang ini kita bisa ubah menjadi cos 6x ditambah 4x berarti 10x. Yang kedua adalah 6x dikurangi 4x berarti bernilai 2x. Jadi di sini bernilai 2x. Kemudian di sini perhatikan, 2-nya ini bisa kita keluarkan. Jadi di sini 2-nya kita keluarkan. Di sini 2-nya kita keluarkan sehingga jadinya seperti ini. Jadi ini min 2. Nah, sehingga yang tersisa di dalam adalah min 2 dikali sin 4x dikali sin 6x. Nah, ingat min 2 sin berarti cos dikurangi cos. Jadi di sini cos dikurangi cos. Nah, berarti kan di sini sin A-nya 4x, B-nya 6x. Ingat, sudut yang pertama kita jumlahkan. Berarti 4x ditambah 6x berarti 10x. Kemudian sudut yang kedua berarti kita kurangkan. Jadi di sini 4x dikurangi 6x berarti min 2x. Di sini cos min 2x. Dan jangan lupa kita bagi dengan penyebutnya, yaitu cos kuadrat 4x. Nah, selanjutnya ini akan kita sederhanakan. Berarti kan di sini kita sederhanakan berarti akan menjadi 3 dikali cos ini jangan lupa 3-nya ini kita masukkan ke dalam. Jadi di sini 3 cos 10x. Kemudian yang kedua adalah 3 dikali dengan cos 2x ditambah 3 cos 2x. Kemudian untuk yang ini berarti min 2 cos 10x. Jadi sini min 2 cos 10x. Kemudian min 2 dikali min berarti plus. Jadi di sini plus 2 cos min 2x. Nah, ingat cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Jadi cos min alfa akan sama dengan cos alfa. Sehingga yang terjadi adalah cos min 2x yang ini itu akan sama dengan cos 2x. Jadi waktu kita kali ke dalam, min 2 dikali min berarti plus 2. Plus 2 cos min 2x. Nah, karena cos min 2x sama dengan cos 2x, maka ini akan menjadi plus 2 cos 2x. Jadi plus 2 cos 2x. Dan kemudian jangan lupa dibagi dengan cos kuadrat 4x. Ini dibagi
cos kuadrat 4x. Nah, perhatikan di sini. Ini ada cos 10x, ini cos 10x. 3 cos 10x dikurang 2 cos 10x berarti bernilai cos 10x. Kemudian 3 cos 2x ditambah 2 cos 2x bernilai 5 cos 2x. Kemudian kita bagi dengan cos kuadrat 4x. Nah, bisa juga jawabannya seperti ini. Atau misalkan di sini nggak ada nih, di pilihan jawabannya nanti yang bentuknya merupakan pembagian. Nah, ingat, cos itu, jadi 1 per cos itu sama dengan secant. Jadi ini kita bisa ubah juga menjadi cos kuadrat 4x berarti akan sama dengan, jadi ingat, 1 per cos kuadrat 4x itu akan sama dengan di sini secant kuadrat 4x. Jadi ini akan sama dengan ini. Jadi kita ubah ini berarti akan menjadi cos 10x ditambah 5 cos 2x dikali dengan secant kuadrat 4x. Jadi di sini jawaban mana yang benar nih, Kak? Gitu. Jadi jawabannya di sini bisa jawabannya itu berbentuk yang ini, bisa juga jawabannya itu berbentuk ini, bisa juga jawabannya itu berbentuk yang ini. Jadi tergantung di pilihan jawabannya ada apa gitu. Kalau misalkan nggak pilihan ganda gimana, Kak? Nah, kalau nggak pilihan ganda, Sobat Edison boleh sampai di sini, boleh sampai di sini, atau misalkan kalau nggak disuruh menyederhanakan, boleh sampai di sini. Jadi tergantung permintaan soalnya seperti apa. Jadi pastikan kembali Sobat Edison hafal rumus yang ada di sini dan ingat kembali rumus identitas trigonometri. Sobat Edison, untuk soal yang keempat, perhatikan di sini. Pembilangnya adalah fungsi aljabar, jadi tidak mengandung trigonometri. Dan untuk penyebutnya di sini adalah fungsi trigonometri berupa sin 2x. Jadi sama seperti sebelumnya di sini. Jadi kita tentukan terlebih dahulu turunan masing-masingnya. Nah, berarti di sini Y sama dengan X pangkat 5 per sin 2X. Perhatikan, X pangkat 5 berarti turunannya adalah 5X pangkat 4. Nah, ingat, turunan dari X pangkat N, jadi turunan dari X pangkat N, kalau kita turunkan, adalah N dikali X pangkat N min 1. Makanya di sini 5 dikali X pangkat 5 dikurangi 1, atau 5X pangkat 4. Kemudian turunan dari sin 2X, berarti perhatikan di sini. U aksen, berarti turunan dari 2X, yaitu 2. Kemudian dikalikan dengan cos U, yaitu cos 2X. Nah, sama seperti sebelumnya, berarti kita lakukan perkalian. U aksen V, atau bisa dikalikan di sini. Ini adalah U aksen, ini adalah V. Berarti U V, U aksen, V aksen. Jadi, Y aksen akan sama dengan U aksen V, berarti 5X pangkat 4 dikali sin 2X. Kemudian dikurangi dengan V aksen U, berarti ini kita kalikan. Jadi 2 cos 2X dikali dengan X pangkat 5. Nah, di sini dibagi dengan V kuadrat, berarti dibagi dengan sin kuadrat 2X. Nah, kalau misalkan jawabannya di pilihan soal ada ini, berarti jawabannya ini. Atau kalau misalkan di pilihan jawabannya nggak ada nih, jawaban yang kayak gini nih. Nah, bisa disederhanakan terlebih dahulu. Nah, ingat di sini, kalau kita punya A dikurangi B dibagi C, itu akan sama dengan A per C dikurangi dengan B per C.
Berarti ini kita bisa sederhanakan menjadi 5x pangkat 4 sin 2x dibagi dengan sin kuadrat 2x, kemudian dikurangi dengan 2 dikali x pangkat 5. Jadi 2x pangkat 5 dikali cos 2x dibagi sin kuadrat 2x. Bisa juga jawabannya seperti ini. Atau bisa juga lebih sederhana lagi. Jawabannya itu di sini sin 2x ini juga sin kuadrat 2x. Berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi y-aksenya adalah sin 2x-nya kita coret, sin kuadratnya ini hilang. Jadinya adalah 5x pangkat 4 dibagi dengan sin 2x. Dibagi dengan sin 2x. Lalu dikurangi dengan 2x pangkat 5 cos 2x dibagi dengan cos kuadrat 2x. Jadi dikurangi dengan 2x pangkat 5 cos 2x dikali dengan sin dibagi sin kuadrat 2x. Nah, bisa juga jawabannya seperti ini. Jadi, di sini untuk turunan ini bisa jadi jawabannya itu lebih dari satu bentuk, tapi nilainya pasti sama. Jadi, di sini tergantung kalau misalkan pilihan soalnya adalah pilihan ganda, sesuaikan dengan yang ada di sana. Jadi, tentukan turunannya terlebih dahulu menggunakan rumus yang ada di sini, U aksen V min V aksen U dibagi V kuadrat, lalu nanti ubah bentuk tersebut. Jadi, pastikan tahu yang mana U, yang mana V. U itu bagian yang ada di pembilang, V itu adalah bagian yang ada di penyebut. Nah, lalu kita cari turunan masing-masingnya. Lalu kita gunakan rumus ini untuk menentukan turunannya. Sobat Adsan, demikian pembahasan mengenai turunan fungsi trigonometri. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa lagi di video lainnya bersama Kasinta. Salam pintar. Sekian Sobat Adsan untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsan juga bisa mengunjungi adsan.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsan, salam pintar!